Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Agustinus Wahyunugroho. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pompa motor Shimizu PS128 bit. Ketika pompa kita di rumah tidak menyala, padahal sudah terhubung dengan listrik PLN 220 volt AC, tapi tetap motor kita tidak bisa memompa air, sehingga kita berinisiatif untuk membongkarnya. Kemudian kita mencari masalah apa yang sebenarnya terjadi pada pompa motor kita. Nah, banyak masalah yang muncul itu karena kapasitor yang ada pada pompa motor ini tidak bekerja dengan baik, atau bisa dikatakan kapasitornya rusak. Nah, di dalam motor pompa ini terdapat dua lilitan, yaitu lilitan utama dan lilitan bantu. Untuk mengetahui lilitannya, kita bisa mengecek dengan multimeter. Nah, bagian yang terhubung ini adalah lilitannya. Nah, setelah dicek tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kabel abu-abu ini dan kabel hitam ini terhubung, kemudian kabel merah dan kabel hitam ini terhubung, sehingga kita bisa menganggap bahwa kabel abu-abu dan hitam ini adalah kumparan utama, kemudian bagian merah dan hitam adalah kumparan yang kedua. Jadi ujung dari kumparan abu-abu dan putih dan merah ini terhubung di hitam. Nah, kita akan mensimulasikan. Biasanya ketika kapasitor bantu itu rusak, motor itu masih bisa berputar, akan tetapi memerlukan bantuan manusia untuk memutar asnya secara manual. Kita akan simulasikan seperti ini, teman-teman. Terlebih dahulu, kumparan utamanya akan saya hubungkan ke listrik PLN 220 volt. Nah, ini ya teman-teman ya, kabel abu-abu dan kabel hitamnya saya hubungkan dengan listrik PLN. Kita akan mencoba. Nanti biasanya kalau kapasitornya rusak itu, asnya ini tidak berputar dan hanya berdengung, karena tidak ada kapasitor bantunya. Tapi tetap bisa berputar ya. Nah, ini dia. Nah, motor ini masih bisa berputar, akan tetapi dengan syarat membutuhkan bantuan dari kita gitu ya, untuk memutar asnya secara manual. Nah, itu merupakan sebuah masalah dan biasanya ditimbulkan oleh kapasitor bantu yang rusak. Nah, kapasitornya seperti ini, teman-teman. Kapasitornya seperti ini. Ini 8 mikrofarad. 8 mikrofarad 370 VAC. 8 mikrofarad 370 VAC. Nah, ketika kapasitor ini rusak, mau tidak mau kita harus menggantinya. Kita harus membelinya dan memasangkannya kembali. Nah, rangkaian ketika kita akan mengganti kapasitor, ketika kapasitor pada pompa ini rusak adalah seperti ini ya teman-teman ya. Abu-abu ke salah satu kabel dari PLN, kemudian kita hubungkan kabel hitam atau ujung dari kumparan yang utama ke kapasitor seperti ini. Ini adalah dari PLN, kemudian ke ujung kumparan utama, kemudian salah satu ujung kumparan yang utama ini mendapat kapasitor, kemudian kapasitor mendapat
ujung dari kumparan yang kedua. Secara kebetulan di sini warnanya merah. Nah, seperti ini dari PLN kumparan utama keluar ke kapasitor. Kapasitor mendapat ujung dari kumparan yang kedua, kemudian pertemuan dari kumparan kedua dan kapasitor ini masuk ke listrik PLN yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencoba apakah ketika motor ini dihubungkan dengan listrik PLN 220 volt AC, apakah akan berputar otomatis atau tidak. Kita akan mencobanya. Ini adalah sumber listriknya. Kemudian saya colokkan. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara atau metode yang bisa dilakukan ketika pompa air di rumah kita tidak berputar. Salah satunya adalah dengan mengecek kapasitornya. Biasanya saat kapasitor rusak itu tanpa pikir panjang kita langsung menggantinya saja. Tapi kalau misalkan belum puas dengan analisa kita apakah kapasitornya rusak atau tidak, kita bisa mengecek. Untuk mengecek kapasitor biasanya kita butuh alat yang namanya multitester. Begitu teman-teman. Baik, terima kasih. Ini adalah sedikit video dari saya yang bisa teman-teman terapkan apabila pompa air di rumah teman-teman rusak kapasitornya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.